Ustazah Aisyah dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Anak-anakku kelas 7A yang solih-solihah, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sudah siapkah belajar hari ini? Tentu sudah siap ya. Selalu semangat dalam belajar dan jangan kalah dengan kata lelah, karena lelahmu hari ini akan terbayar indah di masa depan. Ingat nasihat Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Maka dari itu, meskipun kita belajar di rumah masing-masing, kita harus semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa stay at home ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan niatan thalabul ilmi agar ilmu yang kita peroleh dapat barokah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma bi'ilahi kalimatillah lillahi ta'ala. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 7A yang solih-solihah, hari ini kita akan membahas bab 5 tentang keteladanan Nabi Sulaiman yang bertujuan yang pertama, diharapkan peserta didik mampu mengetahui apa saja keagungan Nabi Sulaiman. Yang kedua, yaitu diharapkan peserta didik mampu mengetahui sikap rendah hati Nabi Sulaiman. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu menyebutkan contoh yang mencerminkan keteladanan Nabi Sulaiman. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu keagungan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah SWT sehingga bisa memahami bahasa binatang. Beliau juga bisa berbicara dengan burung hudhud dan juga bisa memahami bahasa semut. Di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Allah berfirman, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata." Yang selanjutnya yaitu beberapa karunia besar Nabi Sulaiman alaihi salam. Di antaranya yang pertama yaitu mengetahui bahasa semua binatang. Nabi Sulaiman alaihi salam dapat berbicara dengan berbagai macam binatang. Di antaranya beliau mengetahui bahasa semua binatang. Bahkan seringkali berbicara dengan binatang-binatang tersebut. Contohnya semut dan burung hudhud. Yang kedua yaitu nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Bahkan saking kayanya, Nabi Sulaiman dianggap manusia yang paling kaya sepanjang peradaban manusia. Bahkan istana beliau sangat megah dan luas, dan di dalamnya bertaburan batu-batu mulia. Yang ketiga yaitu mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Dan yang keempat yaitu ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Itulah tadi beberapa karunia besar Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi justru dengan kekuasaannya yang sangat agung dan besar seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman alaihi salam merasa rendah hati di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sehingga
Nabi Sulaiman memiliki sikap rendah hati. Yang pertama di antaranya yaitu rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah Subhanahu wa taala terlalu besar, tetapi ibadah yang beliau lakukan merasa masih kurang. Beliau merasa malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman alaihi salam senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin, manusia, dan burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jersen. Ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Jersen berkata, "Mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintah yang lain." Maka Jersen berkata pada warga semut, "Wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iringan-iringan pasukan Nabi Sulaiman." Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kepada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagai nabi yang paling pandai bersyukur seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahkannya melihat dua orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perut dari kelaparan, sedangkan orang yang kedua bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan penganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Yang keempat yaitu juga kehebatan, kehusyuan sholat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun dan pasukannya yang juga yang terdiri dari jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, bahkan sudah selama 1 tahun, sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dan dimakan rayap. Saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, dan saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah meninggal. Yang kelima, Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Dalam hal ini, Nabi Sulaiman dapat menyelesaikan sengketa antara 2 orang laki-laki yang memiliki kebun tanaman yang tanamannya dirusak oleh kambing kawannya, sehingga Nabi Sulaiman itu memberikan jalan tengah yang terbaik bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan antara keduanya. Meskipun Nabi Sulaiman masih muda usianya, namun beliau telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Yang keenam, Nabi yang memiliki sifat rendah hati. Banyaknya nikmat yang dikaruniakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam membuatnya semakin bersyukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syukur Nabi Sulaiman saat di puncak kesuksesan dituangkan ke dalam sebuah doa Nabi Sulaiman, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni
an ashkuru ni'mataka allati an'amta ala wa ala walidayya wa an amala salihati taradatu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Amin Allahumma amin. Yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal solih yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih. Dari doa tersebut, kita diajarkan oleh Nabi Sulaiman untuk pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki, ketenaran, dan kesuksesan. Nah, dari rezeki, ketenaran, dan kesuksesan, Allah menguji kita apakah kita bersyukur kepada Allah atau malah mengingkarinya. Seperti halnya ketika kita mengalami sukses, kita berkata, kesuksesan ini adalah hasil kerja kerasku. Hal tersebut adalah hal yang kurang baik, karena kesuksesan yang kita miliki adalah karunia yang Allah berikan kepada kita untuk kita bersyukur kepadanya atas apa yang kita telah capai dan apa yang telah kita raih. Yang ketujuh, Nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Seperti yang Ustazah telah jelaskan di awal tadi, bahwa Nabi Sulaiman memiliki mukjizat, yaitu mengerti bahasa binatang. Dari hal tersebut, Nabi Sulaiman dapat memiliki rasa kasih sayang baik itu kepada manusia, jin, maupun kepada binatang. Yang kedelapan, Nabi yang suka bermusyawarah. Keteladanan ini dapat kita lihat ketika Nabi Sulaiman alaihi salam bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan yang bertujuan hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Hal tersebut tidak semerta-merta Nabi Sulaiman itu melakukan sendiri, namun beliau melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pembesar kerajaan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan mudah difahami. Jangan lupa absen dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ustazah kirim. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis agar ilmu yang kita peroleh dapat barokah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.